Dalam seri ke-355 ini didukung oleh para pemain Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Jika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Anas Sambayan sebagai Nini Raga Runting, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Abi Nugroho sebagai Kudamerta, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi melangkah mendaki lereng yang tinggi. Pranayam, Nini Raga Runting, Cakradara dan Kudamerta mengiring di belakang mereka. Begitu sampai di atas lereng, mereka segera melihat Ayu Wandira sudah duduk menunggu di bawah pohon, di atas sebongkah batu besar. Ayu Wandira segera berdiri, gadis itu berkacak pinggang. Aku sudah terlalu lama menunggu. Mana Pranayam? Sabar, Ayu. Kami memang terlambat datang, tapi kami harus membuat persiapan yang baik. Maaf, Tuan Putri. Saya hanya ingin berhadapan dengan Pranayam. Saya ingin menjajaki, apakah laki-laki itu pantas menjadi calon pendamping hidup saya. Ayu, pintar sekali kau membuat permainan. Dasar bocah gemblung. Apakah sikapku ini salah, Nek? Kau sendiri pernah mengatakan padaku beberapa tahun yang silam. Kau mengatakan bahwa namaku, Ayu Wandira, mempunyai arti yang sangat dalam. Wandira adalah sejenis pohon beringin. Pohon itu besar dan rindang. Akarnya menancap kuat di permukaan bumi. Pohon itu biasanya menjadi tempat berlindung kaum sudra jika sedang dalam perjalanan mengadu nasib. Iya, memang begitulah arti namamu, Ayu. Ayu Wandira, pohon yang besar, yang rindang, yang cantik. Nah, kalau aku sendiri adalah pohon yang besar, bagaimana dengan calon suamiku nanti? Dia harus lebih besar, dia harus lebih rindang, dan dia harus lebih kuat. Aku tidak yakin Pranayam bisa menjadi pohon seperti yang kuharapkan. Hah, bukankah begitu Pranayam? Mana Pranayam? Ayo, majulah. Aku sudah tidak sabar lagi. Bagaimana, Paman? Kau sudah siap? Hamba siap, Tuan Putri. Kalau kau sudah siap, cepat kau layani apa yang diinginkan Ayu Wandira. Sementara kami akan menonton. Baik, Tuan Putri. Pranayam yang semula berdiri di belakang Putri Tunggadewi segera melangkah ke depan. Sementara Putri Tunggadewi dan yang lain mundur beberapa tindak. Ayu Wandira mencibirkan bibirnya begitu melihat Pranayam. Pranayam tidak mengkuprisnya. Dia tetap berdiri dengan tenang. Pranayam, apa benar kau ingin mengambilku menjadi istrimu? Ayu, sebenarnya aku tidak pernah berpikir soal ini. Aku percaya adanya nasib dan perjodohan manusia. Kalau memang kita suatu saat nanti ditakdirkan menjadi jodoh, aku bisa berbuat apa? Laki-laki tidak tahu diri. Kau harus berkaca lebih baik, Pranayam. Sepertinya aku tidak pernah mempunyai keinginan yang berlebihan. Kau pikir aku percaya padamu? Kau pasti senang mendapat tawaran dari Tuan Putri Tunggadewi. Kau sama saja dengan laki-laki tua yang lain. Laki-laki bermata buaya. Seharusnya kau malu, Pranayam. Usiamu sudah hampir setengah abad. Aku minta maaf, Ayu. Sebenarnya aku tidak pantas datang ke tempat ini. Lalu, mengapa kau datang? Aku tidak bisa mengembalikan tantanganmu begitu saja. Aku seorang prajurit. Aku harus menjunjung tinggi jiwa prajurit. Hai, Pranayam. Jawab pertanyaanku dengan jujur. Apa kau sudah mempunyai istri? Tidak. Aku belum mempunyai istri. Tapi kau sudah pantas mempunyai seorang anak gadis berusia 20 tahun. Mungkin juga. Tapi bagaimana aku bisa mempunyai anak jika aku tidak mempunyai istri? Kalau kau mempunyai istri, entah di mana. Aku juga tidak tahu. Mungkin saja kau sudah mempunyai anak 10 orang. Ya, siapa tahu kan?
Kalau kau tidak percaya padaku, ya sudah. Kau memang tidak harus percaya padaku. Pranayam, kau pikir kau bisa mengalahkan aku? Kita lihat bagaimana saja nanti. Kau pasti mengharapkan bisa mengalahkan aku, bukan? Aku tidak pernah mengharapkan apa-apa, Ayu. Aku hanya berharap bisa tetap menjaga harga diriku sebagai prajurit. Sebagai seorang laki-laki. Rupanya kau cukup waspada, Pranayam. Aku tidak ingin ada seorang gadis membuatku malu. Pranayam, kau tidak hanya akan kubuat malu. Kau akan kubuat tidak berharga lagi di depanku. Ayo, cabut pedangmu. Kita bertarung sekarang. Hiat, hiat, hiat! Hiat, hiat, Ayu Wandira segera menyergap dengan pedang terbunuh. Gerakannya lincah. Mata pedangnya menyambar ke sana kemari bagaikan paruh burung Raja Wali yang sedang marah. Tapi Pranayam adalah seorang pendekar yang cukup berpengalaman. Itulah sebabnya Putri Raja Dewi mengangkatnya menjadi pengawal pribadi ketika beliau masih tinggal di Istana Wengker. Lihat Yunda, nampaknya Paman Pranayam lebih unggul memainkan jurus-jurus pedangnya. Iya, mudah-mudahan saja dia berhasil menyembuhkan Ayu. Bagaimana menurut pendapatmu, Kakang Cakradara? Pertarungan baru saja dimulai. Aku belum bisa meramalkan sesuatu, Dinda Tunggadewi. Tapi kelihatannya Ayu Wandira sangat bernafsu meroboh Paman Pranayam. Lincah juga gadis itu bermain pedang. Dia banyak membuang tenaga, Tuan Kuda Merta. Ayu tidak biasa memainkan jurus-jurus pedang. Dia baru akan berbahaya jika mengeluarkan jurus-jurus emban gendong momongan. Mudah-mudahan saja pertarungan ini tidak berlangsung terlalu lama. Mudah-mudahan saja tidak ada yang cedera. Hebat juga permainan pedangmu. Kau juga hebat, Ayu. Seranganmu bertubi-tubi dan mematikan. Kalau aku tidak berhati-hati, darahku sudah tumpah di tempat ini. Jangan merasa gembira dulu. Aku tidak benar-benar memujimu, tahu? Bagaimanapun juga, kau tidak akan bisa mengalahkan aku. Ayu, sebenarnya aku lebih senang kalau pertarungan ini tidak usah dilanjutkan. Mengapa? Kau takut? Tidak. Kau takut mendapat malu? Kau takut akhirnya roboh dan harga dirimu lenyap di tanganku? Kau takut namamu tercemar? Pertarungan ini terasa aneh. Terasa lucu. Selama ini aku belum pernah bertarung hanya untuk memperoleh seorang istri. Laki-laki tidak tahu malu. Jangan sebut-sebut istri. Siapa yang mau menjadi istrimu? Kau pikir aku mau menjadi istrimu, Pranayam? Sekalipun berasal dari orang sudra, aku masih mempunyai otak yang waras. Pranayam, semula aku menghormatimu. Semula aku menaruh kepercayaan padamu. Kau kuanggap seperti orang tuaku sendiri. Tapi sekarang tidak. Aku tidak percaya lagi padamu. Cih, istri. Menjijikkan sekali. Aku tidak akan pernah menjadi istri seorang laki-laki yang sudah keriput. Ayu, semula aku juga mengagumimu. Kau masih muda. Kau seorang gadis remaja. Tetapi kau mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Kau juga seorang gadis pemberani. Tapi sayang sekali. Kalau misalnya kau tidak sombong, kau tidak tinggi hati, kukira setiap orang akan tetap mengagumimu. Aku tidak butuh dikagumi orang. Di samping sombong, kau juga keras kepala rupanya. Dan kau sendiri, bagaimana tua bangka? Cobalah bercermin dengan baik. Tengok siapa dirimu. Ayu, mengapa tidak kita teruskan saja pertarungan ini? Kasihan mereka kalau harus menunggu terlalu lama. Baik. Baik, Pranayam. Sekarang, berhati-hatilah. Kau boleh terus menggunakan pedangmu itu. Tapi aku sudah tidak membutuhkan senjata ini lagi. Awas kau, Pranayam.
Kalau sampai kau lengah, itu merupakan kesalahan besar. Melolos selendang, Pranayam masih berdiri dalam keadaan bersiap siaga penuh. Dia sadar, dia tahu bahwa Ayu akan segera mengeluarkan jurus-jurus berbahaya, jurus emban kendong momongan. Sementara itu, Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi dan yang lain menyaksikan dengan hati berdebar-debar. Nah, Pranayam, aku akan membuat pertarungan ini selesai dalam waktu yang cepat. Aku setuju, Ayu. Untuk apa kita bertarung terlalu lama? Lebih cepat selesai, kukira lebih baik. Pranayam, sebelum kau mendapat cedera berat, aku ingin menawarkan sesuatu padamu. Mengapa kau tidak menyerah saja dan bertekuk lutut di hadapanku? Jangan begitu, Ayu. Kata-katamu sangat pedas. Seharusnya kau tahu bahwa seorang laki-laki pantang dihina. Apalagi oleh seorang perempuan. Kalau kau tersinggung, itu lebih baik. Artinya kau masih menjadi seorang manusia lumrah. Aku juga masih bisa tersinggung. Aku bisa marah. Sama. Aku pun tersinggung ada orang lain mencampuri urusan pribadiku. Aku tidak senang dijodoh-jodohkan. Apalagi dengan seorang laki-laki yang sama sekali tidak kusukai. Sudahlah, Ayu. Sekarang mari kita bertarung untuk mempertahankan harga diri kita masing-masing. Aku tahu, kau mempunyai jurus emban gendong momongan yang dahsyat. Tapi bukan berarti aku akan menyerah dan bertekuk lutut di hadapanmu. Perlawananmu akan sia-sia, Pranayam. Aku pasti akan merobohkanmu. Lihatlah. Sekarang, kau tidak akan kuberi kesempatan untuk menghindar. Kau pasti akan roboh, Pranayam. Paman, kau tidak apa-apa, Paman? Tidak, Tuan Putri. Hamba tidak apa-apa. Nampaknya Ayuwandira tidak main-main, Paman. Kau harus berhati-hati. Iya, Tuan Putri. Hamba memang harus waspada. Bocah itu memang sepertinya benar-benar ingin merobohkan hamba. Ayo! Awas kau ya! Jangan ugal-ugalan kamu! Hah? Bukan salahku, Nek. Kami bertarung secara adil. Aku sudah memberinya kesempatan untuk menyerah. Tapi dia nekat. Rupanya dia benar-benar ingin mengambilku menjadi istri. Cih! Amit-amit. Tidak pernah aku bermimpi mempunyai suami seperti itu. Hah. Ayo, Pranayam! Ayo, berdiri! Aku sudah memberimu kesempatan untuk menarik nafas. Maaf, Tuan Putri. Hamba harus melanjutkan pertarungan ini. Hati-hati, Paman. Jangan sampai kau terpancing dan akhirnya lengah. Pranayam segera bangkit dan kembali berdiri tegak. Sementara Ayuwandira sudah bersiap-siap kembali. Ayuwandira, ayo, kita lanjutkan lagi. Hah, kukira kau sudah tidak bisa bangun kembali, Pranayam. Aku masih mampu bertarung 50 jurus lagi. Jangan terlalu yakin. Aku hanya membutuhkan 10 jurus untuk membuatmu tidak bisa bangun kembali. Pertarungan masih berlangsung dengan seru. Ayu terus memburu dengan selendangnya. Dia menyerang dengan berbagai macam gerak kuku yang lincah. Suatu saat, selendangnya bagaikan kepak burung Raja Wali. Pada saat lain gerakannya berubah menjadi lambat. Dan Ayu nampak seperti sedang memperagakan sebuah tarian indah. Tapi Pranayam tidak mau terpancing. Dia tetap waspada. Dia hanya berloncatan ke sana kemari setiap kali serangan datang. Hei, Pranayam. Apa kau hanya bisa melompat ke sana kemari? Mana jurus-jurusmu? Ayu, serangan-seranganmu sangat dahsyat. Aku harus berhati-hati. Aku tidak mau lengah untuk kedua kalinya. Kau memang pengecut. Sebenarnya kau ingin menyerah. Tapi kau merasa malu. Aku sama sekali tidak melihat kehebatanmu. Bagaimana pendekar seperti Pranayam bisa menjadi pengawal pribadi Putri Raja Dewi, seorang Yuwa Raja di Istana Wengker? Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku hebat, Ayu. Tapi aku adalah seorang prajurit yang sudah lama bertugas. Aku mempunyai cukup banyak pengalaman. Pengalaman menjadi bajing loncat? Hah,
Ayo Pranayam, jangan main-main. Kau sendiri mengatakan bahwa kau ingin segera pertarungan ini selesai. Kalau memang kau bisa segera menyelesaikannya, mengapa kau masih bicara? Menyebalkan sekali kau ini. Aku tahu, kau pasti sedang bersiasat, bukan? Kau ingin menguras tenagaku. Dan setelah aku lelah, kau pasti akan ganti menyerang. Licik. Kau seorang pendekar licik. Ayo. Kalau kau tidak ingin meneruskan pertarungan ini lagi, itu akan lebih baik. Aku lebih senang begitu. Enak saja. Aku ingin melihatmu pergi dari tempat ini dengan dipapah Pranayam. Hiya! Ayo Pranayam. Jangan hanya berlompat-lompatan. Jangan membuatku kesal. Kalau kau masih penasaran, silahkan Ayu. Aku masih merasa siap untuk melayanimu. Awas kau tua bangka. Aku akan membuatmu malu. Iya, bagus. Iya. Nampaknya Paman Pranayam sengaja menghindari benturan. Iya, memang yang menyerang sebab kalau tidak, kalau sampai dia terpancing dan menyerang, dia akan segera menjadi mangsa jurus emban gendong momongan. Tapi kalau dia bisa menahan diri, saya kira bocah gemblung itu tidak akan bisa berbuat banyak. Lihat saja, dia sedang kesal sekarang. Nini, sampai kapan mereka akan selesai bertarung? Dan sampai berapa puluh jurus lagi? Sampai bocah gemblung itu lelah. Kita lihat saja, Tuan Putri. Paman Pranayam pasti tidak akan kerepotan untuk bertarung 100 jurus lagi, Nini. Dia mempunyai ilmu pernapasan yang sempurna, Nini. Tidak. Aku tidak mau bertarung seperti ini. Kau mau mempermainkan aku, hai tua bangka? Jangan marah-marah, Ayu. Orang marah banyak membuang tenaga. Kau mempunyai ilmu yang hebat. Kalau kau sabar dan tenang, sebenarnya kau bisa mengalahkan aku. Diam kau! Aku tidak butuh nasihatmu. Kau seorang gadis yang pandai dan cerdas. Kau memang tidak membutuhkan nasihat dari siapapun. Tutup mulutmu! Jangan bicara apa-apa lagi. Aku kesal sekali. Aku marah. Aku sudah menyerang habis-habisan. Dan kau hanya bermain lompat-lompatan. Kau seorang pendekar tengik. Tidak lucu. Aku tidak sudi meneruskan pertarungan ini. Jadi bagaimana, Ayu? Bagaimana apanya? Pertarungan ini belum selesai. Belum ada yang kalah dan menang. Aku tidak akan menyelesaikannya. Selesaikan saja sendiri. Dan kau harus segera melupakan keinginanmu yang tidak senonoh itu. Jangan mimpi, tua bangka. Aku tidak sudi menjadi istrimu. Ayo! Kau mau pergi kemana? Aku tidak sudi bertarung dengan pendekar tengik itu, Nek. Lalu bagaimana dengan syarat yang kau ajukan itu? Apa, Nek? Pranayam sudah memenuhi tantanganmu. Dia sudah mau datang dan bertarung denganmu. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya pandai berlari-larian, berlompat-lompatan. Dia tidak akan mungkin memenuhi persyaratanku. Lihat saja, Nek. Aku masih berdiri tegak. Hai, tua bangka. Kau harus belajar lebih banyak lagi. Kau harus bisa merakit sebuah jurus yang dahsyat, yang mampu menandingi jurus-jurusku. Sekarang, tidak ada gunanya lagi aku berdiri di tempat ini. Ayo! Ayu Wandira tidak mendengarkan teriakan-teriakan Nini Raga Runting. Gadis itu segera berlari menuruni lereng. Tubuhnya lenyap di balik pohon-pohon liar yang gelap. Waduh. Bagaimana, Tuan Putri? Bocah gemblung itu pergi begitu saja. Tidak apa, Nini. Sekalipun pertarungan belum selesai, kami sudah merasa puas. Setidak-tidaknya Paman Pranayam sudah merasa lega. Bukankah begitu, Paman? Ampun, Tuan Putri. Hamba sudah berusaha memenuhi kewajiban hamba dengan baik. Hamba mohon maaf kalau hasilnya kurang memuaskan. Tapi terus terang, hamba mengakui Ayu lebih unggul. Tapi Paman, dia juga tidak bisa merobohkan Paman. Ya,
Dan sepertinya Ayuandira sangat kecewa. Tuan Putri berdua tidak usah khawatir. Soal Ayuandira biarlah saya yang menyelesaikannya. Sekalipun dia ugal-ugalan, tapi sedikit banyak dia masih mau mendengarkan kata-kata saya. Baiklah. Kukira pertarungan ini tidak banyak gunanya. Sekarang kita tunggu saja perkembangannya. Mudah-mudahan saja sikap Ayuandira berubah. Kau memang keterlaluan sekali, Ayu. Pintar benar kau membuat orang lain kalang kabut. Mengapa mereka harus kalang kabut? Salah mereka sendiri. Aku tahu tidak membuat mereka rugi. Sebenarnya kau bisa mengalahkan Pranayam. Mengapa kau tidak melakukannya? Sudahlah, Nek. Aku jadi sebel. Jangan sebut lagi Pranayam. Aku muak. Aku menyesal telah bertarung dengan pendekar tengik itu. Dia tidak pantas menjadi suami siapa-siapa. Tapi dia bisa berlaku sabar sekali, Ayu. Dia tidak marah sekalipun kau menyumpah-nyumpah, memaki-maki seenak perutmu sendiri. Biarkan saja kalau dia mau marah. Aku tidak perlu merasa takut. Kecil. Bagiku Pranayam itu tidak ada apa-apanya. Pendekar seperti Pranayam banyak berceceran di tepi jalan. Tapi pendekar tangguh, pendekar yang berilmu tinggi, pendekar yang bisa menghargai dirinya sendiri dan juga musuhnya, jarang kita temukan. Pranayam. Apa yang bisa dibanggakan laki-laki itu? Sudah tua, loyo, tengik lagi. Jijik aku mendengar namanya disebut-sebut orang. Jangan begitu, Ayu. Kau ini kalau sudah benci pada orang kok terus ugal-ugalan. Kata-katamu itu loh, pedes. Untung Pranaya masih cukup bersabar. Kalau dia benar-benar marah kan, jadi bagaimana? Waduh, Ayu, kau harus berhati-hati. Sekalipun seorang laki-laki itu tidak mempunyai kemampuan, dia tidak mau direndahkan seperti itu. Kalau dia menaruh dendam padamu, bagaimana coba? Apa, Nek? Pranaya menaruh dendam padaku? Aku lebih senang kalau dia menaruh dendam padaku. Akan kutunggu sampai kapanpun. Tapi mana mungkin. Sudahlah, Nek. Aku mau tidur. Jangan lagi bicara soal Pranayam. Risih telingaku mendengarnya. Kalau tidak seperti ini keadaannya, bukan Ayuandira namanya. Lucu. Kau masih tetap lucu, Ayu. Kau masih seperti 15 tahun yang lalu. Lucu sekali ya. Ayuandira tidur dengan gelisah. Dia masih penasaran. Dia kecewa karena tidak dapat merobohkan Pranayam. Tiba-tiba hatinya menjadi kembali sedih. Dadanya terasa sesak, seperti ada beban yang menghimpit. Tiba-tiba dia merasa kesepian. Dia memang belum bisa melupakan Cakradara. Mendadak Ayuandira bangkit, kemudian tangannya meraih lembaran rontal. Pagi itu, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi sedang duduk di serambi pondoknya yang ukurannya paling besar. Tiba-tiba Nini Ragarunting tergopoh-gopoh menghampiri mereka. Waduh. Wah, celaka Tuan Putri, celaka. Tidak apa, Nini? Ayo, dia pergi Tuan Putri. Bocah gemblung itu pergi. Pergi bagaimana maksudmu, Nini? Dia minggat. Mungkin semalam dia pergi. Saya tidur pula sekali. Nah, pada saat bangun, saya lihat ruangan biliknya kosong. Dan saya temukan ini, Tuan Putri. Dia menulis sebuah surat kecil. Silahkan membacanya, Tuan Putri. Nini Ragarunting mengulurkan tangannya. Putri Tunggadewi buru-buru meraih gulungan rontal. Dan selanjutnya dia mulai membaca tulisan-tulisan Ayuandira yang terpampang di atas rontal. Nek, aku pergi, Nek. Aku tidak tahan lagi menghirup udara di atas lereng Gunung Lejar. Maafkan aku, Nek. Aku terpaksa meninggalkanmu. Aku pergi untuk mencari pengalaman hidup sendiri. Jangan marah ya, Nek.
Sekalipun aku pergi, aku akan tetap ingat pada Nenek Raga Runting. Di dunia ini, hanyalah nenek satu-satunya orang yang paling kucintai. Tolong sampaikan salamku untuk Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi. Maaf kalau aku terpaksa mengecewakan mereka. Aku tidak bisa menjadi pimpinan lagi kelompok pendekar bunga putih. Sudah ya, Nek. Nenek tidak usah mencariku. Mungkin suatu saat aku akan kembali ke lereng Gunung Lejar. Tapi mungkin juga tidak. Oh ya, Nek. Katakan pada Sakti Tua Pranayam, kalau dia masih mengharapkan bisa mengambilku menjadi istri, suruh dia berlatih ulah kanuragan lagi. Tapi sebaiknya dia menguburkan saja angan-angannya itu untuk selama-lamanya. Selamat tinggal, Nek. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi memberkati kita semua. Ayu, ada saja tingkah lakumu yang membuat orang tua ini kebingungan. Ayu, kau mau pergi kemana? Mengapa tidak tinggal di sini saja bersama nenek? Nini. Ya, bagaimana Tuan Putri? Saya sama sekali tidak menduga bocah itu akan nekat seperti ini. Nini, mungkin saja Ayu hanya main-main. Mungkin saja Ayu akan kembali lagi nanti. Tidak Tuan Putri. Tidak mungkin. Itu bukan watak Ayu Wandira. Kalau dia sudah menulis surat seperti ini, dia akan melakukannya. Dia akan melakukan seperti apa yang sudah ditulisnya di dalam surat ini. Dia memang bocah ugal-ugalan, tapi dia mempunyai cukup keberanian untuk pergi mengembara sendirian. Nah, itulah yang saya khawatirkan, Tuan Putri. Benar, Nini. Bagaimanapun juga, sekalipun dia seorang pemberani, sekalipun dia mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi, tapi dia seorang gadis. Ya, kukira sebaiknya kita berusaha membawa Ayu kembali ke lereng Lejar. Dinda Raja Dewi. Iya, bagaimana Yunda? Coba tolong kau panggilkan Paman Pranayam. Baik, Yunda. Putri Raja Dewi melangkah pergi meninggalkan serambi pondok. Tak lama kemudian dia sudah kembali lagi bersama Pranayam. Silakan duduk, Paman. Iya, Tuan Putri. Apakah ada sesuatu yang penting sehingga Tuan Putri memanggil hamba? Iya, Paman. Ada sesuatu yang sangat penting. Dan persoalannya masih menyangkut Ayu Wandira. Ada apa dengan Ayu Wandira, Tuan Putri? Apakah dia masih penasaran dan mengajak bertarung kembali? Dia pergi, Pranayam. Bocah gemblung itu minggat. Mungkin semalam dia pergi diam-diam meninggalkan pondok. Pergi? Kemana perginya? Kami juga tidak tahu kemana perginya bocah itu, Paman. Itulah sebabnya Paman Pranayamku panggil menghadap. Carilah Ayu Wandira sampai ketemu. Putri, tapi bagaimana kalau Ayu Wandira menolak untuk kembali? Kau harus pandai-pandai membujuknya, Paman. Kalau bisa, hindarilah jalan kekerasan. Yunda, aku kira Ayu tidak akan mau dibawa kembali ke lereng Gunung Lejar. Apalagi yang membawanya adalah Paman Pranayam sendiri. Kalau memang kau kesulitan membawa Ayu kembali kemari, kau tidak perlu memaksanya, Paman. Aku hanya mengkhawatirkan keselamatan gadis itu. Tolong kau awasi saja dia. Buntuti dia terus. Tapi setiap saat, gunakanlah kesempatan yang baik untuk membujuknya. Baik, Tuan Putri. Sekarang hamba mohon diri. Berangkatlah, Paman. Dan berhati-hatilah. Sekali lagi kuperingatkan, jangan kau menggunakan jalan kekerasan. Keselamatan Ayu Wandira adalah menjadi tujuan utama. Baik, Tuan Putri. Pranayam bergegas meninggalkan serambi pondok. Sebentar kemudian dia sudah kembali menuntun seekor kuda. Pranayam melampaikan tangannya sebelum melompat ke atas punggung kuda dan melarikan binatang itu menuruni lereng. Sudahlah, Nini. Mudah-mudahan Paman Pranayam bisa membujuk Ayu. Ayu. Ada-ada saja bocah itu.
Bisa saja dia membuat orang tua susah dan kebingungan. Sementara itu, Ayuwandira sudah tiba di kaki Gunung Lejar. Dia mengambil arah selatan. Ketika matahari sudah di atas ubun-ubun, Ayuwandira mulai memasuki sebuah hutan kecil yang banyak ditumbuhi pohon-pohon aneka macam. Semuanya pohon-pohon liar. Mau pergi kemana aku? Aku belum mempunyai pengalaman mengembara seorang diri. Tapi, aku tidak mungkin tinggal di lereng Gunung Lejar lagi. Aku menjadi risih berhadapan dengan Pranayam. Pranayam. Laki-laki itu benar-benar tidak tahu diri. Seharusnya dia malu. Apakah dia tidak pernah bercermin? Baiklah. Yang penting, aku pergi dari lereng Gunung Lejar. Entah aku mau pergi kemana. Yang penting pergi. Lereng Gunung Lejar tidak memberikan harapan apa-apa bagiku. Oh, sepertinya aku mendengar derap seekor kuda. Oh, iya, ada orang berkuda menuju kemari. Sebaiknya aku segera pergi. Kurang ajar. Orang berkuda itu membuntuti aku terus. Apa maunya? Dia masih membuntuti aku. Jangan-jangan dia bermaksud merampokku. Boleh saja. Kau boleh mengambil apa yang kumiliki, asal kau mempunyai keberanian untuk melakukannya. Oh iya, benar. Orang itu benar-benar membuntuti aku. Kurang ajar. Akan kutunggu dia. Akan kutanya, apa maksudnya? Ayuwandira tetap duduk di atas punggung kudanya. Tak lama kemudian muncul seorang penunggang kuda dari kejauhan. Ayuwandira terkejut. Dia seperti dapat mengenali penunggang kuda itu, sekalipun jaraknya masih agak jauh. Hei, tua bangka. Rupanya kau yang membuntuti aku. Kau mau kemana, Ayu? Kau tidak perlu ikut campur urusanku, Pranayam. Kau sudah gagal mengalahkan aku. Dan itu berarti kau tidak mempunyai harapan lagi mengambilku menjadi istri. Ayu, aku sudah melupakan peristiwa semalam. Sekarang ini aku datang sedang menjalankan tugas dari Tuan Putri Tunggadewi. Kau memang seorang abdi yang baik dan setia. Tuan Putri menugaskan apa kepadamu? Aku diperintahkan membawamu kembali ke lereng Gunung Lejar. Cih! Kau tidak akan bisa membawaku ke lereng Gunung Lejar ataupun ke tempat-tempat yang lain. Sekarang aku bebas. Aku tidak mempunyai urusan lagi dengan lereng Gunung Lejar. Persetan dengan kelompok pendekar bunga putih. Aku telah menentukan jalan hidupku sendiri, Pranayam. Dan aku tidak mau seorang pun mengganggu apa yang menjadi hakku. Cepat pergi. Katakan pada Tuan Putri bahwa aku tidak akan kembali ke lereng Gunung Lejar. Ayu, aku tidak mungkin kembali tanpa membawamu. Kau bisa kembali sekarang dan melaporkan hasil pekerjaanmu. Katakan saja bahwa aku tidak mau kembali ke lereng Gunung Lejar. Apa susahnya? Tidak bisa begitu, Ayu. Aku harus menjalankan tugasku dengan sebaik-baiknya. Kalau kau tidak mau lagi menjadi pimpinan pendekar bunga putih, kau bisa mengatakannya langsung di hadapan Tuan Putri. Aku tidak mau kembali. Apa kata-kataku kurang jelas? Buka telingamu lebar-lebar. Aku tidak mau kembali ke lereng Gunung Lejar. Aku mau pergi. Ayuwandira kembali menggebrak kudanya. Binatang itu berlari kencang bagaikan terbang. Pranayam tidak mau ketinggalan. Dia pun segera memburu gadis itu. Mereka berkejaran di tepi hutan. Sekali waktu kuda-kuda mereka melintasi pohon-pohon liar ataupun rumpun semak belukar. Tiba-tiba Pranayam melambatkan kudanya. Dari jauh dia melihat Ayuwandira berdiri di tengah jalan, menantang.
Pranayam, kalau kau masih terus membuntuti aku, kau akan menyesal. Aku tidak akan pernah menyesali sesuatu, Ayu. Kau tahu aku seorang abdi. Aku seorang prajurit. Aku datang bersusah payah ke tempat ini. Aku bersusah payah mengejarmu, hanya sekedar untuk menjalankan tugas. Aku tidak mempunyai maksud lain kecuali menjalankan tugas, Ayu. Hebat sekali kau ini, Tuan Prajurit. Kau benar-benar seorang abdi yang baik dan setia. Tapi otakmu kau letakkan di mana? Apa kau selalu menjalankan perintah atasanmu dengan membabi buta? Apa kau akan mengerjakan juga jika atasanmu memerintahkan kau masuk ke lubang sumur? Kau tidak akan pernah tahu seluk-beluk kehidupan seorang prajurit, Ayu. Kau tidak akan pernah bisa memahami jiwa prajurit. Seorang prajurit yang baik akan selalu menjalankan perintah tanpa ragu-ragu. Sebab perintah dari atasan adalah segala-galanya. Kau tidak perlu membangga-banggakan dirimu sebagai prajurit, Pranayam. Aku sama sekali tidak tertarik untuk menjadi seorang prajurit. Sekarang kau mau apa? Mau bertarung lagi? Aku sudah siap. Ayu, Tuan Putri Tunggadewi telah berpesan kepada aku. Aku tidak boleh menggunakan kekerasan. Kalau memang kau tidak bersedia kembali ke lereng Gunung Lejar, tidak apa-apa. Pergilah. Tapi kau tidak bisa melarangku menjalankan tugas. Enak saja. Bagaimana aku bisa pergi dengan tenang kalau kau terus-menerus membuntuti aku? Jangan asal bicara, Pranayam. Sekarang dengar. Aku tidak main-main. Kalau kau masih terus membuntuti aku, akulah yang akan bertindak keras kepadamu. Kalau begitu, terserah Ayu. Aku menurut saja. Jadi kau tidak mau pergi? Aku tidak pernah menjalankan tugas setengah-setengah. Tugas apa? Aku tidak senang dibuntuti orang. Ayo pergi. Pergi, Pranayam. Pergi, Tua Bangka. Jangan membuatku marah. Tua Bangka. Naik ke atas punggung kudamu. Dan pergi. Kembalilah ke lereng Gunung Lejar sendiri. Ayu. Tidak ada gunanya kau berteriak-teriak. Aku akan segera pergi dari tempat ini, tapi bersamamu. Bersamaku? Laki-laki tidak tahu malu. Aku tidak sudi berkuda bersama seorang bandut tua. Ayo pergi. Jangan ganggu aku. Kurang ajar. Aku tidak akan memberimu ampun lagi, Pranayam. Ayu Wandira langsung menyerang dengan selendangnya. Jurus emban gendong momongan membuat Pranayam geragapan sebentar. Tapi selanjutnya dia dapat menguasai dirinya kembali. Pranayam berlompatan ke sana kemari, menghindari sabetan ujung selendang. Pergi kau, Tua Bangka! Pranayam terjajar ke belakang. Sabetan ujung selendang menyambar. Dia merasakan nyeri di bagian punggungnya. Tapi dia segera bangkit kembali. Matanya menatap tajam ke arah Ayu Wandira yang sudah kabur bersama kudanya. Aku memang tidak boleh lengah. Sedikit pun tidak boleh. Ujung selendang itu berbahaya sekali. Aku seperti bertarung dengan baling-baling setan. Baiklah. Mau lari kemana kau, Ayu Wandira? Larilah sampai ke ujung langit. Larilah ke balik cakrawala. Dan aku akan terus memburumu. Sementara itu, Ayu Wandira terus memacu kudanya melintasi tepian hutan kecil. Kuda itu berlari kencang bagaikan terbang di atas jalanan berbatu. Sinar matahari mulai kemerah-merahan. Sebentar lagi malam bakal turun. Tiba-tiba Ayu Wandira menghentikan kudanya. Mampus kau, Tua Bangka. Sebenarnya, kalau aku bermaksud membunuhmu,
hal itu bisa kulakukan dengan mudah. Tapi untuk apa aku membunuhmu? Sekarang kau boleh mengejarku sambil terbatuk-batuk dari atas kuda. Tidak mungkin, Pranayam. Tidak bisa. Kau tidak akan bisa membawaku pergi kemanapun juga. Kecuali kau mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Laki-laki macam apa kau ini? Mau-maunya aku menerima tawaran Tuan Putri Tunggadewi. Maumu memang begitu. Dasar laki-laki buaya. Laki-laki tengik. Iya, menjijikkan sekali. Oh, hei, suara apa itu? Oh, orang-orang berkuda. Siapa mereka? Tunggu dulu. Kita tidak usah terburu-buru. Dia seorang perempuan, Kakang. Kau berikan isyarat agar teman-teman kita bersiap-siap. Kamu mau kemana? Mau pergi kemana? Ya. Sesuka hatiku. Apa urusanmu? Gila. Barangkali perempuan itu tidak waras otaknya. Tenang saja. Kalian tidak perlu turun dari punggung kuda. Biarlah aku yang akan menghadapinya. Kau seorang perempuan. Berani sekali kau berkuda sendirian. Apa kau tidak takut bahaya di tengah jalan? Kalian ini siapa? Dengar kawan-kawan. Dia bertanya, kita ini siapa katanya. Coba teka siapa kami. Tampang kalian semuanya jelek. Wajah kalian berangasan. Kalian pasti sekumpulan orang-orang jahat. Dugaanmu hampir tepat, anak manis. Kami memang sekumpulan orang-orang jahat. Orang-orang jahat tahu. Tapi kau tidak perlu takut. Kami tidak akan mengganggumu. Sungguh. Kalau begitu, minggirlah. Aku mau lewat. Tunggu dulu. Jangan pergi dulu. Katanya kau tidak akan menggangguku. Sekarang berilah aku jalan. Aku harus segera meneruskan perjalananku. Aku tidak mau kemalaman di jalan. Oh, memang. Kami tidak akan mengganggumu. Tapi tentu saja dengan satu syarat ringan. Kau tahu apa yang kami maksudkan? Coba terka. Hei, mengapa kalian tertawa-tawa? Apa kalian tidak tahu? Jika tertawa, tampang kalian menjadi lebih jelek. Sudahlah, aku tidak mempunyai urusan dengan kalian. Cepat minggir. Awas, Kakang. Jangan beri dia jalan. Tunggu dulu. Kau tidak usah terburu-buru. Nona manis, kami hanya ingin minta sesuatu padamu. Tidak banyak. Yang penting sesuatu itu dapat membuat hati kami senang dan lega. Jadi kalian mau merampok ya? Kalian salah alamat. Oh, tidak. Aku tidak membawa barang-barang yang cukup berharga. Jumlah kawanan perampok itu seluruhnya 12 orang. Wajah mereka tidak ramah, dan mata mereka menatap liar ke sana kemari. Ayuandira kesal karena perjalanannya terhenti. Kalau kalian ingin merampok, kalian salah alamat. Aku tidak membawa barang-barang yang berharga. Kau pasti menyimpan paling tidak 30 atau 40 kepeng. Aku tidak membawa uang. Aku hanya membawa beberapa kepeng untuk sekedar minum. Kalau begitu, kau pasti membawa barang-barang perhiasan. Aku tidak senang pergi membawa barang-barang perhiasan. Sudahlah, jangan ganggu aku. Kau tidak boleh berlaku sembarangan di depan kami. Aku harus meneruskan perjalanan. Anak manis. Kau sebenarnya mau kemana? Mengapa kau tidak ikut kami saja? Untuk apa aku ikut kalian? Awas. Jangan berbuat macam-macam. Kalau kau ikut kami akan senang menerimamu. Iya, anak manis. Dan kau bisa menjadi salah seorang teman kami yang baik. Baiklah. Mungkin kalian penasaran.
Aku mempunyai sebuah benda yang cukup berharga. Barangkali kalian mau mengambilnya. Benda emang bukan tergolong perhiasan mahal. Tapi bagiku, benda ini nilainya lebih dari emas permata. Kalian mau melihatnya? Oh, coba. Iya, mana? Perlahan-lahan Ayuwandira melolos selendang yang melilit di pinggangnya. Sambil tersenyum dia mengusap-usap selendang kesayangannya. Sementara kawanan perampok saling berpandangan heran. Inilah benda yang kumaksudkan. Selendang? Untuk apa selendang? Kau jangan main-main. Hei anak manis, kami tidak membutuhkan selendangmu. Kau boleh menyimpannya kembali. Dan sebagai gantinya, kau boleh menyerahkan dirimu. Tunggu sebentar. Apa kalian tidak berminat memiliki selendang indah ini? Kau pikir kami akan menjadi tukang momong bayi? Kami tidak membutuhkan barang-barang perempuan seperti itu. kecuali perhiasan-perhiasanmu, tahu? Selendang ini lebih berharga dibanding emas berlian. Kalian tidak percaya? Nah, lihat. Aku akan membuktikannya. Iya, kurang ajar. Angkat perempuan itu. Tangkap dia. Ayo, tangkap. Ayuwandira melompat dari punggung kudanya ketika kawanan perampok menyerang. Terjadilah pertarungan sengit. Ayu terpaksa menghadapi 12 orang laki-laki sekaligus sendirian. Kawanan perampok terkejut. Mereka sama sekali tidak menduga kawannya mampu bergerak sangat cepat dan cepat. Ayuwandira berlompatan ke sana kemari sambil mengibaskan selendangnya. 2 orang perampok terjungkal jatuh. Pada saat itulah seorang penunggang kuda datang dan langsung terjun ke gelanggang pertarungan. Penunggang kuda itu yang tak lain adalah Pranayam bertarung dengan gigih. Pedangnya menyambar kiri kanan. 2 orang lagi perampok jalanan roboh bersimbah darah. Melihat beberapa orang temannya terluka, kawanan perampok yang lain menjadi ketakutan. Dan akhirnya mereka memilih kabur. Ayo lari! Tinggalkan tempat ini! Kau lagi, tua bangka. Rupanya kau masih juga membuntuti aku. Ternyata ada gunanya juga aku membuntutimu, Ayu. Tuh, aku bisa menyelesaikan sendiri penjahat-penjahat picisan seperti mereka itu. Aku tidak membutuhkan bantuanmu. Tapi aku tidak sampai hati membiarkanmu sendiri bertarung, Ayu. Pranayam, kau ingin aku mengucapkan terima kasih padamu? Tidak usah, Ayu. Aku bukanlah orang yang gila penghargaan. Kau tidak perlu mengucapkan apa-apa. Aku cukup merasa senang bisa membantumu. Kau pun sama jeleknya dengan perampok-perampok itu tadi. Aku memang tidak tampan seperti Tuan Cakradara. Tete Sawari Gading dengan Adi di sini. Sekarang pergilah. Aku mau melanjutkan perjalananku. Silahkan. Kau masih akan membuntuti aku? Aku tidak bisa meninggalkan tugasku begitu saja, Ayu. Kau pasti tahu keadaanku. Kau tahu kedudukanku sebagai seorang abdi. Pranayam, pergilah. Jangan membuntuti aku terus. Kau tahu bahwa aku tidak akan kembali ke lereng Gunung Lejar, bukan? Jangan gusar, Ayu. Aku tahu tidak akan mengganggumu. Tapi kau membuntuti aku terus. Aku tidak senang dibuntuti orang seperti ini. Aku ingin berkuda sendirian dan bebas. Tetapi Tuan Putri mengkhawatirkan keselamatanmu. Apa? Tuan Putri Tunggadewi. Juga Nini Raga Runting mengkhawatirkan keselamatanmu. Oh, begitu ya. Karena mereka mengkhawatirkan keselamatanku, lalu mereka mengutus Pranayam untuk melindungi perjalananku. Begitu. Hebat sekali kau, Pranayam. Aku sudah mengatakannya padamu, Ayu. Bahwa aku ini bukan orang yang hebat. Aku biasa-biasa saja. Aku hanya ingin menjalankan tugasku dengan baik. Kalau kau ingin melindungi seseorang, kau harus lebih hebat dibandingkan orang itu. Ayu, mengapa kau tidak kembali saja ke lereng Gunung Lejar? Tuan Putri
Nini Raga Runting, dan kami semua sangat membutuhkan kehadiranmu. Kembalilah, Ayu. Tak ada gunanya kau berkuda sendirian seperti ini. Kau hanya akan membuang-buang waktu. Aku ingin menikmati kebebasanku, Pranayam. Aku tidak mau dikekang. Aku tidak mau diperintah oleh siapapun juga. Aku akan pergi kemana aku suka. Kalau kau mau pergi, seharusnya kau mempunyai tujuan yang pasti, Ayu. Aku tidak membutuhkan tujuan. Yang penting, aku pergi dari lereng Gunung Lejar. Aku tidak betah tinggal di sana. Aku tidak kerasan. Masa bodoh dengan kelompok pendekar bunga putih. Aku tidak mau ikut campur lagi. Sudah, Pranayam. Awas kalau kau membuntuti aku lagi. Pranayam, kau mau pergi atau tidak? Lihatlah, Ayu. Hari sudah malam. Baru saja kau menghadapi kawanan perampok. Orang-orang seperti itu akan banyak kau jumpai di tengah perjalanan. Hai tua bangka, kau tidak perlu mengurusi aku. Apa pedulimu? Kurang ajar. Kau keras kepala. Hai, Ayu, Ayu. Rasakan, aku sudah memberimu peringatan berulang-ulang kali, tua bangka. Tapi kau keras kepala. Sekarang rasakan. Ayo Pranayam, kejar aku. Susul aku. Hiya, hiya, hiya. Ayu Wandira menggebrak kudanya, dan binatang itu berlari kencang menembus kegelapan pohon-pohon. Sementara Pranayam berusaha berdiri kembali dengan tegak. Dia sama sekali tidak menduga Ayu Wandira menyerang dengan ujung selendangnya. Serangan itu datang begitu cepat. Pranayam merasa dadanya menjadi sesak. Aduh, aku lengah lagi. Aduh, bocah edan. Pintar sekali dia mencuri kelengahanku. Aduh, untung pukulannya tidak kena dengan telak. Baiklah, Ayu. Kau boleh lari kemana saja. Larilah. Tapi aku akan terus mengikutimu. Sekarang, aku tidak boleh lengah. Bocah itu ternyata licik sekali. Dia akan menggunakan segala macam cara untuk meloloskan diri. Tapi aku tak akan menyerah. Aku akan terus memburunya. Ya, 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 ya. Ayu Wandira melarikan kudanya melintasi pohon-pohon liar yang banyak tumbuh di kanan kiri jalan. Akhirnya dia memasuki wilayah sebuah desa. Dari jauh, Ayu Wandira dapat melihat cahaya pelita, dan dia mengarahkan kudanya ke sana. Hiya, hiya, hiya. Aku harus mencari tumpangan untuk bermalam. Mungkin aku bisa menginap di pondok ini. Sepi sekali. Aku dapat mendengar ada gerakan di dalam sana. Mudah-mudahan saja pemilik pondok ini tidak keberatan aku menginap. Siapa kau ini, ha? Mau apa kau datang kemari? Maaf, Ki. Saya kemalaman di jalan. Bolehkah saya menginap di pondokmu? Apa? Kalau Aki tidak keberatan, dan kalau sekiranya tidak mengganggu, saya akan menginap di pondokmu malam ini. Besok pagi, saya akan pergi meneruskan perjalanan. Ada apa, Ki? Siapa perempuan itu? Dia ini mau menginap di sini katanya. Apa kau tidak mempunyai rumah tinggal? Rumah tinggal saya jauh dari sini, Nini. Saya mempunyai persoalan yang sangat berat. Saya terpaksa pergi meninggalkan rumah. Oh, kau pasti sedang bertengkar dengan orang tuamu. Sepertinya kau seorang bocah perempuan yang nakal. Maaf, Ki. Maaf, Nini. Saya takut sekali. Ada seorang laki-laki mengejar saya.
Dia membuntuti saya terus. Bagaimana ini? Sepertinya bocah ini memang membutuhkan pertolongan. Kalau begitu, suruh saja masuk. Ayo masuk. Jangan berdiri di depan pintu. Ayo, mari sini masuk. Terima kasih, Ki. Terima kasih, Nini. Mau berterus terang, tapi nampaknya ceritanya cukup meyakinkan. Nampaknya 2 orang warga desa itu mempercayainya. Begitu. Jadi kau mau dipaksa kawin sama orang tuamu? Iya, Nini. Saya tidak mau. Saya tidak menyukai laki-laki itu. Loh, mengapa kau tidak menyukainya? Orang tuamu pasti mempunyai alasan yang kuat, sehingga memilih laki-laki itu sebagai menantunya. Saya tidak menyukainya, Ki. Orangnya jelek. Lagi pula, usianya sudah cukup tua. Mungkin kau sudah mempunyai pilihan sendiri. Iya, kau sudah mempunyai pilihan sendiri. Tidak, Nini. Saya belum memikirkan soal-soal seperti itu. Sepertinya kau sudah mengantuk. Ayo, lebih baik kau segera istirahat. Kau bisa tidur di ruangan belakang. Ayo, kuantarkan ke ruangan bilikmu. Terima kasih, Nini. Dan maaf kalau saya telah mengganggu kalian. Ayuwandira melangkah ke ruangan belakang mengikuti wanita tua. Dia segera membaringkan tubuhnya di atas ranjang bambu ketika pintu sudah tertutup rapat. Sementara wanita tua kembali ke ruangan tengah menemui suaminya. Ki. Ya, gimana nih? Apa kau percaya cerita bocah itu? Sepertinya dia itu memang sedang dalam kesusahan loh, Nyi. Kasihan juga ya. Tapi berani sekali bocah itu berkuda sendirian malam-malam begini, Ki. Kalau orang sudah kepepet, sudah terjepit, biasanya tidak mengenal rasa takut lagi, Nyi. Dua orang warga desa itu terkejut. Mereka saling berpandangan sesaat lamanya. Kembali terdengar ketukan pintu lirih. Sementara malam semakin larut. Ayuwandira sudah tidur pulas di ruangan biliknya. 2 orang warga desa itu masih belum beranjak dari tempat duduknya. Mereka nampak curiga. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah yang datang? Dan peristiwa apa yang dialami Ayuwandira? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.